Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami mengenai kamus pengukuran proses, di mana di sini prosesnya pencatatan permit to work. Sebelumnya, saya akan perkenalkan kelompok 2, di mana ada saya sendiri, Asri Aulia Putri, lalu ada rekan saya. Saya Afra Rania Yaser. Saya Latifah Nurul Ainisha Putri. Saya Sakila Hamidi. Saya Syahrastania Yasa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses dari pencatatan permit to work. Baik, untuk yang pertama, di sini terdapat beberapa orang yang terlibat, di mana ada 5. Yang pertama itu ada receiving authority, di mana dia bertindak sebagai kepala dari project, lalu ada operator, lalu ada work leader, ada approving authority, lalu ada HSSC advisor sebagai evaluator. Nah, untuk yang pertama, diadakan work order. Work order itu merupakan perintah kerja sebelum pekerjaan dilakukan. Lalu dari RA sendiri nanti akan mengadakan pre-job meeting. Pre-job meeting ini di dalamnya nanti work leader akan mengisi form pre-job meeting. Nah, work leader juga nantinya yang akan mendiskusikan mengenai perlengkapan-perlengkapan sebelum pekerjaan dimulai, seperti JSA atau Job Safety Analysis, menjelaskan potensi bahaya dan kelombakan dokumen lainnya. Nah, selanjutnya dari work leader tadi akan dievaluasi oleh RA apakah formnya atau dokumen-dokumennya sudah lengkap. Nah, apabila dokumen-dokumen sudah lengkap, maka PTW bisa dibuka. Nah, tapi kebalikannya, kalau misalnya PTW tidak lengkap, maka tidak dapat membuka PTW dan harus melakukan pengisian dokumen ulang. Nah, selanjutnya kita membahas tentang PTW yang telah komplit tadi. PTW yang sudah boleh diizinkan untuk dibuka nanti akan dilakukan RA untuk meminta PTW. Selanjutnya, RA akan memvalidasi dari PTW tersebut dan dilanjutkan dengan menerbitkan PTW. Nah, dari PTW yang sudah terbit tadi, RA akan memberikan kepada operator. Tugas operator adalah untuk memberikan nomor dari PTW tersebut. Nah, selanjutnya dari operator tadi memberikan kepada work leader. Nah, tujuannya apa? Dari work leader nanti aktivitas yang dilakukannya adalah mengisi form PTW tadi dari section 1 hingga 5. Section 1 hingga 5 ini untuk section 1 itu nama pekerjaan, section 2, 3 itu merupakan hazardnya, dan nomor section 3 adalah PPE-nya, dan begitu selanjutnya. Nah, selanjutnya dari approving authority, tadi akan validasi dari isi PTW yang telah diisi oleh work leader. Nah, selanjutnya work leader akan membawa PTW tadi ke lokasi kerja. Nah, PTW tadi sebagai acuan implementasi HSSE dalam bekerja. Nah, selanjutnya dari RA, work leader, dan AA itu akan memvalidasi dan menandatangani setiap harinya selama pekerjaan dilakukan. Apabila pekerjaan dilakukan 7 hari, maka PIC yang bersangkutan akan melakukan pencatatan dan penandatanganan setiap hari. Nah, selanjutnya apabila pekerjaan telah selesai, PTW akan ditutup. Nah, PTW sudah ditutup, lalu apabila PTW-nya komplit, maka akan diteruskan untuk pemindaian dokumen atau dokumen akan di-scan. Nah, namun sebaliknya, kalau PTW-nya tidak komplit, harus kembali lagi ke proses awal. Nah, selanjutnya dilakukan pemindahan dokumen PTW, lalu mengirimkan soft copy dokumen PTW. Nah, soft copy dokumen tadi diterima oleh HSSC advisor. Nah, setelah dia diterima, akan diperiksa dan
dia akan mempublikasikan hasil akhir dari cek PTW tadi di dalam rapat. Nah, dari hasil rapat tadi, dia telah berdiskusi dengan PIC lainnya. Apabila dia komplit, maka PTW dapat selesai. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak komplit atau masih ada kekurangan-kekurangan, maka dia akan dikonfirmasi lagi oleh RA. Nah, si RA inilah nanti yang akan memperbarui dan memperbaiki atau melengkapi PTW yang kurang. Nah, jadi gambaran besarnya seperti ini dari mulai pekerjaan dimulai dari pre-job meeting hingga pekerjaan selesai. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama ukuran dalam proses permit to work. Terdapat 3 nama ukuran. Pertama, pengukuran efektivitas pencatatan permit to work menggunakan paper-based form. Yang kedua, pengukuran waktu proses pencatatan permit to work dimulai dari pre-job meeting hingga PTW selesai atau close. Yang ketiga, pengukuran ketepatan pengisian atau zero mistake pada form pada proses pencatatan permit to work. Next. Terdapat 2 jenis pengukuran. Pengukuran langsung di mana dilakukan dengan parameter untuk pengukuran proses kedua, yakni pengukuran waktu proses pencatatan permit to work. Lalu ada pengukuran tidak langsung, dilakukan dengan indikator ketercapaian untuk pengukuran proses pertama mengenai penggunaan paper-based form dan proses ketiga yaitu ketepatan pengisian form. Baik, selanjutnya ada deskripsi atau formula. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa proses permit to work atau PTW ini merupakan proses tertulis resmi yang digunakan untuk mengendalikan jenis pekerjaan tertentu yang diidentifikasikan sebagai pekerjaan yang berpotensi tinggi. Nah, proses ini itu bertujuan untuk mengontrol jenis pekerjaan tertentu yang diidentifikasi sebagai pekerjaan yang berpotensi berbahaya. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan tahapan proses yang harus work leader lakukan dalam proses pencatatan permit to work. Yang pertama itu ada pengukuran efektivitas proses pencatatan permit to work dengan menggunakan paper-based form. Nah, ini dilakukan untuk melihat apakah PIC yang terlibat merasa kesulitan untuk mengisi form secara manual dan harus mengescan sesaat setelah selesai pengisian PTW tersebut. Nah, selain itu juga dilihat apakah dengan menggunakan paper-based form ini akan mempersulit PIC dalam melakukan penyimpanan dan rentan rusak bila dibawa ke lapangan. Pengukuran ini dilakukan dengan melakukan evaluasi kendala-kendala PIC pada saat monthly check meeting dan pengisian kuesioner dengan skala 1 hingga 5. Lalu yang kedua, ada pengukuran waktu proses pencatatan permit to work dimulai dari dilakukannya pre-job meeting hingga PTW selesai. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah waktu proses yang dibutuhkan sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan, atau bisa jadi waktu proses ini masih melebihi waktu yang telah ditetapkan. Nah, pengukuran waktu proses ini dilakukan dengan melihat historis close PTW perusahaan, dan dibutuhkan waktu 1 bulan untuk bisa melakukan perhitungan rata-rata waktu yang dibutuhkan saat melakukan pencatatan permit to work. Boleh di next. Lalu yang tahapan terakhir ini ada pengukuran ketepatan pengisian atau zero mistakes pada form pada proses pencatatan permit to work dilakukan untuk melihat apakah PIC sudah mengisi form dengan benar. Apabila terjadi ketidaksesuaian isi dengan standar yang ditetapkan, PIC berwenang atau di kasus ini RA, Receiving Authority, akan melakukan revisi form permit to work. Selanjutnya, HSSE Officer akan melakukan penilaian kinerja PIC HSSE secara pribadi pada form dengan skala 1-5, yang nantinya rekapan tersebut akan diteruskan ke manajer Regional Office untuk dilakukan evaluasi. Bahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada target atau nilai acuan. Nah, pada setiap pengukuran itu memiliki masing-masing target atau nilai acuan yang berbeda-beda.
Untuk yang pertama itu kita melihat pada pengukuran yang dilakukan pada tahap input proses, di mana targetnya itu adalah untuk melihat solusi terbaik dan aktivitas suatu permit yang dikeluarkan yang berbentuk form. Yang kedua itu pada target pengukuran dari pre-job meeting hingga PTW selesai atau di close dan dilakukannya pada tahap in process, di mana targetnya itu adalah untuk melihat apakah waktu proses yang ada saat ini sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Apabila waktu proses belum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, maka segera dicarikan solusi untuk upaya improvement. Dan selanjutnya itu ada ketepatan pengisian atau zero mistake pada form. Pada proses pencatatan permit to work merupakan pengukuran yang dilakukan pada tahap output proses, di mana targetnya itu adalah untuk dapat mengetahui apakah permit to work yang diisi sudah memenuhi kriteria. Jika masih terdapat kesalahan dengan pengisian permit, maka dilakukannya upaya perbaikan oleh perusahaan melalui HSSE Officer dengan Receiving Authority. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara pengukuran. Sebelumnya sudah dijelaskan pengukuran itu ada 3. Saya akan menjelaskan cara pengukuran yang pertama. Yang pertama itu pengukuran efektivitas pencatatan permit to work menggunakan paper-based form dilakukan dengan melakukan evaluasi setiap bulannya. Setelah itu dilakukan pengisian kuesioner menggunakan Zillow Survey. Survei ini dapat diisi oleh PIC yang terlibat dalam pencatatan permit to work seperti operator, receiving authority, work leader, dan approving authority. Selanjutnya dilakukan rekap responden yang telah mengisi survei yang diberikan selama 1 bulan dan dicari hasil terbanyak dari rating. Rating menggunakan skala 1 sampai 5 yang dimana semakin besar skala semakin baik. Untuk cara pengukuran yang kedua yaitu pengukuran waktu proses pencatatan permit work dimulai dari dilakukannya pre-job meeting hingga PTW selesai atau di close. Dilakukan dengan melihat data historis yang ada pada perusahaan selama 1 bulan. Untuk waktu standar maksimal sampai permit close adalah 1 hari pre-job meeting dan 7 hari kerja. Jadi totalnya ada 8 hari standar hingga PTW dapat di close. Selanjutnya ada pengukuran yang ketiga, caranya itu untuk pengukuran ketepatan pengisian zero mistakes pada form pada proses pencatatan permit to work dilakukan dengan melakukan pengecekan permit, di mana hanya terdapat 2 pilihan, apakah complete atau no complete. Berkasnya sudah sesuai dan lengkap akan dikatakan complete, dan sebaliknya jika belum sesuai dan lengkap dan tidak lengkap maka akan disebut no complete. Kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi pada penggunaan HPD yang tertulis tidak sesuai dengan pekerjaan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, untuk penanggung jawab di proses bisnis ini adalah operator, receiving authority atau biasa disebut RA, work leader atau WL, dan approving authority atau AA. Nah, untuk evaluatornya di sini ada HSSE Officer dan Manager Regional Office. Lalu untuk periode pengukuran yang digunakan adalah selama 1 bulan. Baik, sekian dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.